Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan Kakak Ismail Bahtiar, anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS. Terima kasih banyak Kak Terima untuk kasih banyak Arif. waktunya yang diluangkan. Saya Arif Hidayatullah Amsah, calon pemuda Parlemen Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Kami ada tugas Kak untuk audiensi dengan DPR RI terkait dengan komisi yang kami tempati. Saya sekarang Kak ditempatkan di Komisi Sosial dan Kemasyarakatan. Untuk pertama-tama mungkin Kak, saya ingin menyampaikan beberapa isu yang saya dapatkan, yaitu mengenai penguatan UMKM dan ekonomi kerakyatan. UMKM merupakan salah satu sektor utama yang menjadi pendorong ekonomi nasional. Untuk itu Kak, kira-kira bagaimana strategi Komisi 6 DPR RI, karena Komisi 6 punya mitra yang berkaitan dengan UMKM. Bagaimana strateginya sehingga UMKM ini bisa benar-benar menjangkau permodalan, bukan hanya dari segi diberikan uang, tetapi ada follow up setelah itu. Jadi saya ngasih gambaran ya bahwa memang UMKM itu kalau melihat dari angka-angka, mereka ini akumulasi dari roda motor ekonomi penggerak nasional. Jadi kenapa kemudian bahkan Presiden mendirikan satu kementerian khusus namanya Kementerian UMKM? Karena memang dianggap bahwa salah satu sektor strategis di negeri ini adalah bagaimana UMKM bisa bertumbuh, sehingga akumulasi UMKM yang kemudian tumbuh ini bisa menjadi poin atau angka yang kemudian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Dan itu tidak bisa dinafikan. Memang angka itu real, angka itu nyata bahwa UMKM dianggap sebagai salah satu penopang utama. Ya, terlepas bahwa ada industri, terlepas adanya permodalan asing PMA masuk ke Indonesia, tapi UMKM ini adalah satu hal yang kemudian dianggap sangat strategis dalam rangka memberikan dukungan ekonomi. Nah, memang paling banyak ditemu di lapangan adalah tantangan-tantangan yang kemudian dihadapi oleh para UMKM. Ya, sebutlah yang Arif sampaikan tadi, bagaimana dukungan pemerintah terhadap permodalan. Ya, hari ini KUR adalah salah satu alternatif yang sudah disiapkan dengan sekian tahun yang lalu. Lalu yang kedua juga, kalau mungkin Arif tahu, PMN itu anak usaha dari Bank BRI yang hari ini mau diambil alih masuk Kementerian Keuangan, itu juga menjadi salah satu faktor penggerak. Meskipun memang segmentasi mereka sangat spesifik ya, karena mereka banyak di kalangan perempuan, kalangan ibu-ibu. Nah, kalau ditanya bagaimana kemudian dukungan terhadap anggaran ini, maka dua hal yang saya sebutkan tadi, pertama dengan bantuan KUR, yang kedua dengan bantuan PMN, ini menjadi modal dasar. Tapi memang menjadi satu dilema ketika anggaran itu hanya diberikan lalu tidak ada upaya dalam rangka memberikan peningkatan kapasitas, dalam rangka memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana sih mengelola bisnis skala kecil menengah. Maka kehadiran satu kementerian yang tadi saya sebutkan di awal, Kementerian UMKM, punya tugas spesifik dan tugas khusus terkait dengan problem itu. Maka sekali lagi bahwa sebenarnya segala upaya atau pemerintah lakukan diantaranya adalah satu, membentuk badan kementerian khusus. Yang kedua, pembinaan juga sekarang bahkan diminta dilakukan oleh perbankan. Jadi tidak hanya sebatas memberikan ini KUR, tetapi lepas daripada itu ada program pembinaan, ada program pengawalan, bahkan sampai hal-hal yang paling mendasar terkait bagaimana sih menyusun laporan keuangan, bagaimana melakukan pemasaran produk, bagaimana melakukan ekspor ke luar negeri. Dan itu sudah sangat terbukti banyak di daerah-daerah luar yang kemudian sudah melakukan, mempraktekkan, dan terbukti survive, terbukti berhasil. Oke Kak, selanjutnya sebagai mitra strategis pemerintah, BUMN itu memiliki sumber daya dan jaringan yang mumpuni. Kira-kira Kak, apakah boleh dana CSR dari BUMN ini diperuntukkan kepada organisasi-organisasi kepemudaan dalam bidang pelatihan dan pembinaan UMKM?
sangat bisa. Jadi itu di kementerian, sekarang bukan kementerian lain tapi BP ya, di BP BUMN dulu lama-lama ketika masih kementerian BUMN itu mereka punya program itu. Bahkan ada sejumlah organisasi yang kemudian dianggap turut serta berperan. Artinya kalau dijawab apa bisa dilakukan oleh kelompok tertentu, memang tentu ini menjadi sangat subinformatif. Kenapa saya bilang subinformatif? Karena tentu tidak semua harus ada klasifikasi tertentu, organisasi yang dimaksud, lembaga yang dimaksud, harus ada kategori tertentu dan harus ada kemampuan tertentu paling tidak. Bagaimana mereka mengelola UMKM dan terakhir harus ada kapasitas tertentu. Tapi yang pasti jawabannya sangat bisa, sangat mungkin dan sudah dijalankan. Kami sebagai pemuda rasanya agak kurang berperan terhadap negara ketika hanya sebagai subjek. Iya. Kami ingin menjadi sebagai objek di dalam pemerintahan itu. Kira-kira bagaimana mekanismenya kami pemuda bisa berperan aktif langsung menyampaikan aspirasi serta membuat suatu gebrakan-gebrakan terkait pemikiran-pemikiran yang kami miliki. Hari itu ruangnya sangat terbuka. Pemerintah juga membuka kesempatan selebar-lebarnya. Ya di sektor pertanian misalnya, kalau Arif pernah dengan barikade pangan, itu kan salah satu konkret langkah yang dilakukan pemerintah. Atau sekarang bahkan ya karena lagi rame soal SPPG ya, dapur-dapur pemerintah, dapur-dapur BKN, dibuka kesempatan untuk kemudian anak-anak muda ikut menjadi bagian dari relawan. Jadi kalau ditanya apakah ada ruang yang sangat terbuka, bahkan kalau di DPR kemarin di perayaan sidang MPR itu kan oleh ketua DPD diumumkan bahwa kami punya program khusus namanya Pemuda Parlemen dan ditampilkan di layar yang lebar itu, disaksikan oleh presiden dan dimention khusus. Artinya kalau ruang itu sebenarnya terbuka. Nah tinggal memang mencari tempat-tempat yang pas, tempat-tempat yang kemudian kita anggap bisa memberikan kontribusi. Sekali lagi bahwa tentu pemerintah tidak mungkin bisa mengcover dan menyelesaikan semua persoalan ini. Tetapi sekali lagi bahwa muncul dari berbagai macam inisiatif, harapan besarnya adalah semoga dengan inisiatif-inisiatif yang timbul ini kemudian bisa mengorkestrasi gerakan-gerakan yang muncul dari bawah. Karena kita tidak tahu ya mana yang kemudian sudah berkontribusi, mana yang tidak. Dengan wilayah daratan dan pulau yang luas, maka tentu memang inilah peran-peran kemudian teman-teman bagaimana mengoptimalkan campaign melalui sosial media. Itu kira-kira. Untuk kami ini mungkin bulan 10 ketika memang berhasil akan ke Senayan melakukan semacam sidang paripurna pemuda parlemen. Ada 3 isu utama yang saya dapatkan ketika turun ke lapangan. Yang pertama adalah ekonomi daerah yang melemah akibat pemangkasan dana transport pusat. Yang kedua adalah isu tentang program strategis nasional yang mungkin tidak sejalan dengan kebanyakan keinginan masyarakat, seperti MPG, Popdes, dan yang baru-baru ini ada UNDRI. Popdes kita ketahui bahwa ini dijalankan dengan pemangkasan dana desa. Yang misal di Kumbaka ada satu desa yang dana desanya di awal 1.800.000. Setelah adanya Popdes ini tinggal 380 juta. Bahkan untuk gaji karyawan dan gaji kepala desanya itu tidak cukup. Bagaimana pandangannya Kak terkait ini? Apakah ini sama dengan otonomi daerah yang tidak lagi sesuai dengan otonomi? Pertama saya tidak melihat arah presiden itu ke sana. Saya justru melihat sebenarnya dari 3 aspek tadi yang pengen ditimbulkan. Pertama terkait dengan kemandirian ekonomi. Jadi memang diharap daerah-daerah ini bisa memiliki resource dan sumber daya mandiri yang kemudian akhirnya memberikan dampak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua terkait dengan program strategis nasional PSN. PSN itu kan sifatnya memberikan stimulan. Jadi PSN itu sifatnya stimulan. Kalau kemudian PSN ini hadir, maka tentu bayangan kita adalah bagaimana ekonomi muncul dari bawah. Jadi kalau kita sampaikan apakah PSN koperasi, kemudian SPPG, lalu yang mungkin satu yang disebut adalah
berdampak sebenarnya. Ya memang ini persoalan pertama persoalan visi, yang kedua persoalan pelaksanaan niatnya. Ya kalaupun ketemu hal-hal yang kemudian dibawa akhirnya dianggap itu merugikan masyarakat, dianggap tidak memberikan dampak, ya mungkin itu muncul dari satu dua sisi. Artinya yang lain pun juga masih ada sebenarnya masih ada sebenarnya yang memberikan manfaat yang baik. Nah kalau saya, marilah kita tunggu lihat hasilnya, pemerintah bekerja dulu. Ya pasti keluhan ada. Yang tadinya menikmati 1,8 jadi 300 jutaan pasti dia terdampak pasti. Ya tapi bukan berarti mereka nggak bikin apa-apa. Toh di situ ada koperasi sebentar lagi, toh di situ ada dapur sebentar lagi. Dan bahkan kalau sudah berjalan, harusnya perputaran ekonomi di desanya tumbuh. Harusnya perputaran ekonomi di desanya juga signifikan. Dan kalau ditanya apakah itu memberikan dampak negatif, enggak juga. Pertumbuhan ekonomi naik, poinnya naik. Artinya apa? Akumulasi tetap growth. Hanya ada yang terdampak, yang tadinya didapat sesuatu sekarang nggak dapat. Itu sebenarnya tuh. Dan dampak nggak dapatnya bukan hilang, bergeser. Pelaksanaannya yang bergeser. Pertanyaannya apakah ini akan menghilangkan otonomi daerah? Tidak juga. Daerah tetap diberikan kewenangan, daerah tetap diberikan kesempatan untuk mengelola, tetapi tidak dalam kapasitas seperti yang kemarin-kemarin. Terima kasih Kak. Banyak. Kami menyadari bahwa membangun masyarakat tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, Ya. dan diskusi hari ini menambah wawasan serta hal yang mungkin bisa saya paparkan di Senayan. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak.